Kita tumbuh dengan cara yang sama dalam mempelajari sejarah. Duduk di kelas, membuka buku, mendengar cerita tentang masa lalu, tentang tanggal, tokoh, dan peristiwa yang terasa sangat jauh. Kita menghafal, kita mengingat, setidaknya sampai ujian selesai, lalu perlahan kita melupakan. Dan tanpa sadar, kita mulai percaya satu hal, bahwa sejarah itu membosankan. Tapi, pernah nggak kita benar-benar bertanya, apakah memang sejarahnya yang membosankan, atau cara kita mengenalnya yang salah? Bayangkan sebuah museum, bangunan besar, penuh cerita, penuh makna. Tapi, sepi. Orang datang, berjalan sebentar, melihat-lihat, lalu pergi. Tidak ada yang benar-benar terhubung. Kenapa? Karena sejarah sering diposisikan sebagai sesuatu yang harus dipelajari, bukan sesuatu yang bisa dirasakan. Padahal sejarah bukan sekedar data, sejarah adalah cerita tentang manusia, tentang konflik, pilihan, kesalahan, dan harapan. Tapi ketika cerita itu hanya disampaikan sebagai hafalan, ia kehilangan jiwanya. Dan disitulah jarak antara masa lalu dan kita semakin jauh. Lalu muncul sebuah pendekatan yang mencoba menjawab masalah ini. Namanya sejarah publik. Sejarah publik bukan tentang mengubah isi sejarah, tapi tentang mengubah cara sejarah disampaikan. Ia membawa sejarah keluar dari ruang kelas, keluar dari buku teks, dan membawanya ke ruang hidup masyarakat. Kita mungkin tidak menyadarinya, tapi kita sebenarnya sudah sering berinteraksi dengan sejarah publik. Ketika kita mengunjungi museum, itu sejarah publik. Ketika kita menonton film berlatar masa lalu, itu sejarah publik. Ketika kita melihat pameran, membaca cerita di media sosial, atau menonton konten seperti ini, itu juga bagian dari sejarah publik. Sejarah mulai hidup kembali. Bayangkan, kamu masuk ke sebuah museum yang gelap, lalu tiba-tiba terdengar suara dari masa lalu. Bukan sekedar teks di dinding, tapi pengalaman, atau bahkan lebih sederhana. Ketika kamu melihat sebuah konten pendek di media sosial yang tiba-tiba membuatmu berpikir, oh, ternyata ini penting. Itulah kekuatan sejarah publik. Ia tidak memaksa kita untuk menghafal, ia mengajak kita untuk merasakan. Ketika sejarah publik dirasakan, sesuatu berbeda. Kita tidak sekedar mengetahui masa lalu, tapi di sini kita mulai memahaminya. Ketika mulai melihat pola, melihat bagaimana keputusan di masa lalu mempengaruhi hidup kita hari ini. Dan yang paling penting, kita belajar. Belajar dari kesalahan, belajar dari keberhasilan, belajar untuk tidak mengulangi hal yang sama. Sejarah dalam bentuknya yang hidup menjadi alat untuk memahami dunia. Masalahnya, tidak semua sejarah disampaikan dengan cara seperti ini. Masih banyak yang terjebak dalam cara lama. Masih banyak yang menganggap bahwa penyampaian sejarah berarti memberikan informasi sebanyak mungkin. Padahal, lebih banyak informasi tidak selalu berarti lebih banyak pemahaman. Terkadang yang kita butuhkan bukan lebih banyak data, tapi cara yang lebih manusiawi untuk menyampaikan. Coba bayangkan, bagaimana jika sejak awal kita belajar sejarah dengan cara yang berbeda? Bukan sekedar menghafal, tapi mengalami. Mungkin kita tidak akan pernah mengatakan bahwa sejarah itu membosankan. Mungkin kita akan melihat sebagai sesuatu yang penting, sesuatu yang dekat, dan sesuatu yang masih hidup. Jadi mungkin yang perlu kita ubah bukan sejarahnya itu sendiri, karena sejarah selalu punya cerita yang kuat. Yang perlu kita ubah adalah cara kita menceritakannya. Karena ketika sejarah bisa dirasakan, ia tidak akan pernah dilupakan. Dan ketika sejarah benar-benar hidup di tengah-tengah masyarakat, ia tidak akan menjadi cerita tentang masa lalu, tapi menjadi panduan untuk masa depan.